けどモンスター討伐手伝ってくれる？永劫なる契約によりてその力をここに招かん。おいメープル、武装展開って。 Oke semuanya, kembali lagi dengan Nini kalian di sini. Pada video kali ini, Oni kalian ini akan melanjutkan alur cerita dari anime yang MC-nya seringkali membuat para GM ketar-ketir, yaitu Bofuri season kedua episode ketiga. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat subrek, like, dan share ke koloni wibu kalian yang lainnya, supaya gua bisa lebih semangat lagi dalam membawakan alur cerita anime baru yang lainnya. Oke, langsung saja. Enjoykan posisi rebahan kalian, siapkan camilan terbaik yang kalian punya, dan mari kita mulai alur ceritanya. Scene diawali dengan menampilkan Maple yang sedang mengejar dua hantu di villa angker di episode sebelumnya. Ketika Maple diajak memasuki sebuah ruangan, akan tetapi baru saja memasukinya, dirinya sudah disambut dengan lubang jebakan yang muncul tepat di bawah kakinya. Kedua bocil Saiton itu memberitahukan mereka akan memberi Maple hadiah jika dirinya berhasil menangkap mereka berdua. Melihat dirinya seolah diremehkan oleh kedua bocil Saiton itu, Maple terbesit satu ide. Ternyata Maple yang menggunakan skill Psychokinesisnya pada slime tadi, yang di saat bersamaan juga membuat slime itu berubah menjadi sebuah armor. Melihat itu saja membuat kedua bocil Saiton itu lari dari Maple. Akan tetapi tak cukup dengan mencampurkan banyak objek pada Venom kapsulnya, Maple Toad memasukkan slime tadi ke dalamnya. Hal itu membuat sistem kedua bocil itu menjadi error dalam seketika. Setelahnya, Maple akhirnya mendapatkan item yang ia cari, yang mana item itu hendak ia berikan kepada bestinya, yang tidak lain adalah Sally. Tak hanya itu, dirinya turut mendapatkan sebuah equipment yang bernama pakaian ala barat gadis hantu. Di tengah itu semua, rupanya semua aksi Maple tadi sedang disaksikan oleh para GM. Mereka nampak terkejut karena Maple mampu membuat suatu objek terkena bug yang cukup parah. Salah satu GM bahkan tak menduga bahwa Maple akan menggunakan racun, slime, dan objek di sekitarnya secara bersamaan, yang membuat objek berupa dua bocil Saiton itu mengalami kelebihan batasan objek. Bahkan ada GM yang menyalakan strategi GM lainnya, yang malah membuat lubang berisikan slime, yang menurut si pelaku itu adalah ide yang bagus di awal. GM anti Maple kemudian datang dan mengajak untuk memperbaiki bug yang terjadi. Meski begitu, para GM memiliki satu pendapat yang sama, yaitu semua tindakan Maple selalu saja membuat mereka ketar-ketir bukan main. Scene berlanjut di guild. Ternyata Sally yang baru saja masuk sudah disambut dengan Maple yang menggunakan equipment kawaii drop-dropan bocil Saiton. Sally nampak terkejut karena item yang ingin diberikan Maple ialah sepatu penambah agility. Sally yang sangat bahagia pun bergegas ingin mencobanya. Tak berselang lama, Sally nampak membalikan item kalung dirasa tidak bisa ia pakai. Maple yang terkejut pun bertanya alasannya. Dirinya diminta oleh Sally untuk mencobanya di luar. Dan ketika dicoba, ternyata ini yang keluar. Di saat yang bersamaan, Mi nampak mengirimkan pesan padanya. Dan singkat cerita, ternyata Mi hendak meminta bantuan Maple untuk membasmi monster. Yang mana Mi mendengar ada momen bertipe hantu, yang jika dikalahkan, maka skill api miliknya akan meningkat. Namun serangan momen itu sangat luas, dan juga terlalu kuat bahkan untuk Mi. Mendengar membuat Maple memintanya untuk menyerahkan semua defense padanya. Tak lama kemudian, beberapa momen mulai keluar dari sarangnya. Dan secara refleks, Mi menggunakan bola apinya. Ternyata bola api milik Mi yang hanya menembus para monster begitu saja. Maple pun turut terkejut melihatnya. Meski dicoba berapa kali pun, namun hasilnya tetap sama saja.
Mii yang terus menyerang membuat agro para monster tertuju padanya. Namun seperti yang kita ketahui, defense absolute Maple takkan mampu ditembus oleh para monster kroco seperti itu. Maple menenangkan Mii dengan berkata mereka takkan terkena damage sama sekali selama berada di dalam teritori defense-nya. Hal tersebut membuat Mii tenang dan berniat menggunakan skill mantra panjang. 闇と暗黒巡りし灼熱の気脈よ永劫なる契約によりてその力を払いしグレンの輝き Di tengah komat kamitan dari dukun api di hadapannya itu, Maple hanya terbelanga melihatnya. Dan mari kita lanjut melihat komat kamit dari Mii. の敵を駆逐すべしボルケーノエクスプロージョン Di tengah ledakan yang meluluhlantakkan tanah sekitar, Maple menganggap skill Volcano Explosion Mii sangatlah keren baginya. Setelah urusan Mii selesai, Maple mengajaknya pergi nongki-nongki bersama. Singkat cerita, di saat mereka sedang asik nongki dan mengobrol perihal Sally yang takut dengan Saiton, dan juga Mia menyesal karena telah membuat karakter best leader seperti itu, secara tiba-tiba, Kasumi dan Frederica datang dan berhenti nongki bersama. Melihat Kasumi dan Frederica yang jarang terlihat bersama, yang mana ternyata Frederica yang hendak ngajak Baiwan Sally, namun dirinya lupa jika Sally sangat takut dengan para Saiton. Dan hal itu malah membuat yang ngajak Baiwan Kasumi, yang tentu saja Kasumi mampu mengalahkannya dengan cukup mudah. Usai mengobrol bersama, Frederica pamit pergi karena ingin kembali ke guildnya, sedangkan Kasumi ingin logout dari game. Sekepergian mereka, Mii kembali ke mode Gap Moe-nya. Melihat Mii yang kesusahan, membuat Maple berniat mencarikan tempat nongki yang jauh dari teman-teman mereka. Beberapa waktu kemudian, event ke-7 pun akhirnya segera dimulai. Event kali ini dibagi menjadi 4 tingkat kesulitan, mulai dari awal, kehancuran, curam, dan ekstrim. Para peserta akan dikirimkan ke medan yang berbeda, sehingga mereka tak mungkin bertemu dengan player lainnya. Batas waktu event adalah 5 hari dunia real, yang tentu saja mereka boleh logout di saat event tengah berlangsung. Setelah menyelesaikan semua stage, maka mereka akan mendapatkan medali sesuai tingkat difficulty yang telah mereka lalui. Setelah hitung mundur dimulai oleh Dora, Maple berniat full mabar dengan Sally di event tersebut. Dan mereka pun akhirnya diteleportasikan ke medan event masing-masing. Ternyata Maple sudah pasti berpasangan dengan Sally, dan mereka nampak bersemangat karena terdapat 10 lantai di tower tersebut. Setelah memasukinya, Sally menyarankan untuk mereka berhati-hati karena takut jika ada momon yang menyergap. Namun secara tiba-tiba, terlihat kreativitas Maple yang tiada batas. Dirinya menggunakan 2 tamengnya untuk diberikan psychokinesis dengan tangan hantu yang menyimbangkan arah mereka, beserta dengan skill bulu domba yang mampu menahan banyak serangan. Di saat beberapa monster terlihat akan menyerang mereka, tanpa diduga-duga, ini yang dikombinasikan oleh Maple. Setibanya mereka di pusat dungeon, Sally nampak membebaskan mereka berdua dari skill bulu domba milik Maple. Namun ketika telah terbebas, Sally terkejut dengan wujud Maple saat ini. 武装展開ってそう機械神バージョン2思ったように形変えられるんだよね Ternyata Maple baru menyadari bahwa dewa mesinnya bisa ia ubah bentuknya sesuka hati. Tak lama berselang, tanah mulai bergetar dan memunculkan seekor bos dungeon dari bawah tanah. メープル援護 Singkat waktu, setelah banyak serangan dan manuver pertahanan hindar dari Sally, Sally meminta Maple untuk mengincar bagian dalam mulut monster itu. Yang mana secara logika, masih ada jeda waktu di saat sang monster akan menyerang dengan skill napas naganya tadi. Tepat setelahnya, sang monster kembali menggunakan skillnya itu. Namun dengan sigap Maple meluncur ke arahnya. Dan lagi-lagi, aksi Maple kembali menjadi sorotan para GM. Mereka tengah memperdebatkan naga tadi yang memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Namun bagi GM lainnya itu hanya desain awalnya saja. Karena bagi banyak GM, jika terlalu sulit juga malah membuatnya tak bisa dikalahkan oleh siapapun.
Maka dari itu mereka membuat kelemahan di dalam mulut sang naga. Namun bagi mereka semua, yang tidak terduga adalah Maple yang langsung menerobos ke dalam mulut sang naga. Para GM kemudian saling menyemangati, karena itu masih lantai pertama. Mereka nampak yakin monster di lantai kedua adalah tipe yang sulit dilawan oleh Maple. Dengan kata lain, itu adalah monster yang diciptakan khusus untuk menjadi musuh alami bagi Maple. Singkat cerita, ternyata bos monster lantai kedua adalah seekor monster berbentuk buku sihir. Ternyata Maple yang dijerat rantai dan membuat dewa mesinnya menghilang begitu saja. Dan entah bagaimana, monster itu mampu menggunakan dewa mesinnya. Setelah banyak menghindar, Sally nampak menggunakan skill pilar S-nya untuk membuat perlindungan. Sally yang bertanya berapa skill Maple yang direbut olehnya, dan ternyata hampir semua skill utama Maple telah direbut oleh monster itu. Dengan kata lain, monster itu sudah dapat dikatakan sebagai Maple versi monster sungguhan. Meski begitu, Sally tetap menerobos maju untuk mengalahkan monster itu. Maple turut mensupportnya dengan skill provokasinya yang masih ada. Setelah Sally membakar habis semua buku skill di sana, Sally nampak memandang dengan tajam dan seolah hendak menggunakan kartu as yang ia simpan. Entah apa yang terjadi, namun semua berakhir begitu saja dalam waktu singkat. Usai mengalahkan bos monster itu, Sally bertanya soal skill Maple yang tadi direbut. Yang untungnya semua skillnya telah kembali padanya. Lagi dan lagi, para GM melihatnya dibuat terkejut karena bos lantai 2 yang bahkan mampu ditembus oleh mereka. Satu-satunya mereka dapatkan hanyalah informasi musuh alami untuk Maple. Meski begitu, GM anti Maple memberitahukan itu tidak berguna untuk Sally. Dan lantai ketiga adalah dungeon lava. Di tengah Maple dan Sally yang berjalan, tanpa disengaja, tetesan lahar panas mengenai kaki Maple dan membuat sedikit damage padanya. Sally pun akhirnya menyadari bahwa medan di lantai itu juga memberikan damage konstan pada player. Tak lama kemudian, lava di sekitar mereka mulai bergejolak dan memunculkan seekor bos monster bertipe lava. Setelah menghindari serangan pembuka dari monster itu, Sally auto menggunakan pilar S-nya untuk dijadikan pijakan. Meski telah diserang dengan skill air sekalipun, akan tetapi monster itu tetap kokoh tak terkena damage sama sekali. Maple kemudian meminta sirup untuk mengeluarkan meriam rohnya. Hal tersebut malah membuat bos itu mengubah elemen beserta dengan medan di sekitarnya menjadi dataran es dalam seketika. Yang bahkan karena perubahan itu, Maple, Sally, dan sirup hampir membeku seutuhnya. Karena tak ada pilihan lain, Maple nampak menggunakan skill kekejaman miliknya. Hanya dengan satu gigitan tepat di kepalanya, monster itu mokat dalam seketika. Sally pun terkejut karena ternyata monster barusan kelewat lemah. Para GM melihatnya pun dibuat makin ketar-ketir bukan main. Di tengah kepanikan mereka semua, GM anti Maple malah menganggap lantai ketiga cukup bagus. Hal tersebut membuat game lainnya terkejut mendengarnya. Mereka pun bertanya bagian mana yang bagus. Yang mana ternyata GM anti Maple memberitahukan bahwa Maple tadi terkena sedikit damage. Mereka semua pun langsung terdiam dalam seketika. Shikeka.